Halo adik-adikku semua, siswa-siswi kelas 5 SD maupun MI. Jumpa lagi dengan saya Bas di sini. Kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 5 ya, dimana soal saya ambil dari salah satu sekolah di Malang yaitu MI Al-Huda yang berada di Malang. Ini merupakan tugas selama liburan, yaitu liburan di akhir semester ganjil menuju ke semester genap. Baiklah, tujuan atau ekspektasi harapan yang ingin dicapai setelah adik-adik menonton video ini adalah siswa atau siswi mampu memahami soal matematika dengan baik, dan siswa mampu menjawab soal dengan benar. Dan yang terakhir, siswa-siswi mengetahui cara cepat dan mudah dalam menyelesaikan soal matematika. Kita mulai dari nomor 1. Hasil dari 98 dikali 36. Soal ini cukup mudah. Saya rasa adik-adik bisa mengerjakan semua ya. Baik, kita selesaikan soal ini dengan metode perkalian bersusun, yaitu dengan mengalikan kedua bilangan yang dikali dengan perkalian menurun ya. Mari kita selesaikan. 6 dikali 8, 48. Kita tulis 8 dan 4 kita simpan di sisi kanan. Kemudian 6 dikali 9. 6 dikali 9 adalah 54. Kemudian angka 4 yang kita simpan tadi kita tambahkan. Jadi 54 ditambah 4, hasilnya 58. Perkalian berikutnya 3 dikali 8. 3 dikali 8 itu 24. Jadi kita tuliskan 4 di bawah, puluhan di atasnya ya. Sementara 2 kita simpan di sisi kanan. Dan 3 dikali 9 itu hasilnya 27. Kita tambahkan dengan angka yang kita simpan tadi, jadi 27 ditambah 2, hasilnya 29. Dari hasil perkalian tersebut kita jumlahkan lagi secara menurun. 8 langsung kita tuliskan 8 karena tidak ada angka di bawahnya. Kemudian 8 ditambah 4, 12. 1 kita pindahkan ke sebelahnya. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 9, hasilnya 15. Kita tulis 5 dan 1 kita pindahkan di angka sebelahnya. 3. Jadi hasil dari perkalian kedua bilangan puluhan tersebut adalah 3528. Jawabannya adalah 3528 atau jawabannya adalah C. Bagi adik-adik yang sudah memegang soal bisa dilihat jawaban ini yang ada di pilihan ganda ya, karena ini sebetulnya soal pilihan ganda, tetapi saya buat langsung perhitungannya ya. Saya tidak menuliskan pilihan ganda A, B, C, D, E nya ya. Silakan dicocokkan adik-adik. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini adalah bentuk soal cerita. Mari kita baca. Paman mempunyai 48 plastik permen. Setiap plastik berisi 26 butir permen. Berapa butir permen paman seluruhnya? Yang kita lakukan adalah dengan mengubah soal cerita tersebut menjadi kalimat matematika. Kalau dilihat dari soal cerita ini, maka ini adalah merupakan operasi perkalian ya. Jadi 48 plastik dikalikan dengan 26, di mana 26 itu adalah jumlah butir permen yang ada di tiap-tiap plastik. Kembali kita selesaikan dengan metode perkalian bersusun. 48 dikali 26. 6 dikali 8, 48, kita tuliskan 8 dan 4 kita simpan di sisi kanan. Kemudian 6 dikali 4, 24, kita tambahkan dengan angka yang disimpan, hasilnya menjadi 28. Perkalian berikutnya adalah 2 dikali 8, 16, kita tuliskan 6 di bawah, puluhan di atasnya, dan 1 kita simpan di sisi kanan. Kemudian 2 dikali 4 itu 8, kita tambahkan dengan 1, hasilnya 9. Dari hasil perkalian tersebut kembali kita jumlahkan secara menurun. 8 langsung kita tuliskan karena tidak ada angka di bawahnya. Kemudian 8 ditambah 6 itu hasilnya 14, kita tulis 4. 1 kita pindahkan ke sebelahnya.
Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 9 itu hasilnya 12. Jadi hasil perkalian kedua bilangan puluhan tersebut adalah 1248. Kalau dari soal pilihan ganda, tidak ada jawaban yang sesuai untuk pilihan ganda tersebut ya. Jadi jawabannya itu tidak ada di pilihan ya. Hasilnya adalah 1248 butir permen. Baik, saya ingatkan lagi adik-adik, kalau untuk soal cerita kita harus menuliskan satuannya ya. Misalnya soal ini adalah soal isian atau soal uraian ya. Jadi kita harus menuliskan satuan dari hasil perkalian yang kita dapatkan. Karena ini soal cerita, yang ditanyakan adalah jumlah butir permen, jadi satuannya adalah butir atau butir permen. Sudah paham sampai sini adik-adik? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Masih soal cerita. Pak Bagas mempunyai 76 karung berisi beras. Setiap karung berisi 25 kg beras. Berapa beras yang dipunyai Pak Bagas? Kembali dari soal cerita tersebut kita ubah menjadi kalimat matematika, di mana Pak Bagas mempunyai 76 karung, sementara tiap karung berisi 25 kg beras. Jadi ini adalah operasi perkalian, yaitu 76 dikali 25. Maka kita selesaikan lagi dengan metode perkalian bersusun. 76 dikali 25. Ayo kita hitung sama-sama. 5 dikali 6 30. Kita tuliskan 0 ya. Dan 3 kita simpan di sisi kanan. Kemudian 5 dikali 7 itu 35, ditambah angka yang kita simpan tadi menjadi 38. Perkalian berikutnya adalah 2 dikali 6 hasilnya 12. Kita tuliskan 2 dan kita simpan 1 di sisi kanan. Kemudian 2 dikali 7 hasilnya 14, kita tambah dengan yang kita simpan tadi 1 ya. Jadi hasilnya 15. Kita jumlahkan secara menurun. 0 langsung saja kita tuliskan. 8 ditambah 2 hasilnya 10, kita tulis 0 dan 1 kita pindahkan ke sebelahnya. 1 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya 9 ya. Nah, masih ada lagi 1 kita tuliskan ya. Jadi hasil akhirnya adalah 1900. Jawabannya adalah 1900 kg beras. Jadi jawabannya D. Silakan dicocokkan adik-adik. Selanjutnya soal nomor 4. Hasil bagi dari 392 dibagi 8. Ini adalah operasi matematika, yaitu operasi pembagian. Mari kita lakukan dengan menggunakan metode Porogapit. Kita tuliskan 392 sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian kita gambarkan Porogapitnya, dan bilangan pembaginya 8 kita tuliskan di sebelah kiri. Mari kita lakukan. Untuk Porogapit kita lihat angka yang pertama 3. Apakah 3 bisa dibagi dengan 8? Tidak bisa, karena bilangan yang dibagi lebih kecil daripada pembaginya. Jadi kita ambil 39. 39 dibagi 8 pasti bisa. 8 dikali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24. Jadi langsung 8 dikali 4. Hasilnya 32. Kita kurangkan. Jadi 9 dikurang 2 itu 7. Sementara 3 dikurang 3 habis atau 0, tidak perlu kita tuliskan. Sekarang kembali kita lihat apakah 7 bisa dibagi dengan 8? Tentunya tidak. Mengapa? Karena 7 lebih kecil dari 8 sebagai pembaginya. Jadi kita turunkan angka berikutnya, yaitu 2. Jadi 72 dibagi 8. Berapa 72 dibagi 8 adik-adik? Betul sekali. Jadi 9. Karena 8 dikali 9 hasilnya adalah 72. Kita kurangkan secara menurun, habis hasilnya 0. Jadi hasil dari pembagian 392 dibagi 8 adalah 49. Jawabannya A. Silakan adik lihat di soal dan cocokkan jawabannya. Soal yang kelima. Kembali kita menemukan soal cerita di sini. Pak Ahmad mempunyai tali 3 meter.
Tali tersebut digunakan untuk mengikat tongkat 160 cm. Berapakah sentimeter sisa tali Pak Ahmad? Bila kita amati, soal ini merupakan operasi pengurangan ya. Mengapa? Karena dari panjang tali mula-mula yaitu 3 meter, kemudian digunakan berapa senti, dan yang ditanyakan adalah sisanya. Karena sisa yang ditanya ini adalah operasi pengurangan setelah kita ubah soal tersebut menjadi kalimat matematika. Ya. Namun harus teliti adik-adik, karena di sini ada dua macam satuan, yaitu satuan panjang ya. Besaran panjang, satuannya itu ada meter dan sentimeter, ada dua di sini. Untuk mengurangkannya, kita harus mengkonversi dulu atau menyamakan satuannya ke salah satu satuan tersebut. Nah, meter bisa kita ubah ke sentimeter, di mana 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi bentuk soalnya akan menjadi 300 cm dikurang 160 cm. Kita kurangkan secara menurun. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 0 dikurang 6 tidak bisa, jadi kita pinjam dari angka ratusan di sebelah kiri. Ini hasilnya jadi 10. 10 dikurang 6 itu 4. Nah, sementara ratusan tadi karena sudah kita pinjam ya. Ini jadi 2 ya. Jadi 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Dengan demikian sisa tali Pak Ahmad adalah 140 cm atau 1,4 meter bila ditanyakan dalam satuan meter ya. Tapi karena di pilihan ganda ini yang ada jawabannya 140, berarti yang ditanyakan adalah sisa tali dalam sentimeter. Jadi jawabannya adalah A, 140 cm. Mudah sekali adik-adik. Dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 kita lihat tadi bahwa soal yang muncul adalah operasi matematika ya. Jadi di situ ada perkalian tadi, terus ada penjumlahan pengurangan misalnya ya. Jadi operasi matematika itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Baru saja kita membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 untuk tugas liburan siswa-siswi MI Al-Huda Malang kelas 5 ya. Jangan lupa lanjutkan untuk tonton video bagian kedua yang akan saya upload kemudian. Silahkan like bila adik-adik suka dan share ke teman-teman apa dirasa video ini sangat bermanfaat. Dukung terus channel Amuraya Smart agar saya dan kawan-kawan bersemangat untuk memberikan konten-konten atau tayangan yang bermanfaat buat adik-adik semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar adik-adik tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat belajar karena matematika itu mudah.